Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, para pendengar yang kami muliakan, para saimin saimat yang kami banggakan, yang sama-sama mengharapkan keridaan dari Allah SWT dengan menjalankan ibadah saum pada tahun ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis qudsi, yakni pada suatu ketika Allah ditanya oleh malaikat dalam proses penciptaan alam semesta ini. Pada awal-awal penciptaan alam semesta, di dalam hadis itu diceritakan bahwa alam semesta ini berguncang, ya, bergoyang dalam proses awalnya. Itulah barangkali disebut dengan nebula. Ya. Kemudian, ya, untuk meredam goncangan itu, ya, terutama bumi yang berguncang karena dengan benda-benda angkasa yang lainnya, ya, Allah menciptakan gunung yang terdiri dari batu-batu, dan guncangan bumi itu menjadi agak reda, ya. Dan menyaksikan hal ini, malaikat bertanya, "Ya Rabbku, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ya, sesungguhnya begitu kuatnya gunung ini yang terdiri dari batu-batuan." Ya, kita tahu bahwa gunung itu kalau dia berdiri tingginya 1000 meter, maka di pondasi bawahnya juga ada batu-batu menjadi pasak, sehingga fungsi gunung salah satunya adalah sebagai pasak bumi. Dia yang meredam goncangan bumi. Bertanya malaikat, "Ya Rabb, adakah makhluk, betapa engkau telah menciptakan gunung ini suatu yang kuat? Adakah ciptaanmu yang lain, makhluk yang lain yang lebih kuat daripada gunung yang terdiri dari batu ini?" Allah menjawab, besi. Nah, kita tahu bahwa batu-batu itu walaupun keras dan kuat, dia akan hancur dan luluh dengan kekuatan besi. Maka pandai besi, orang yang pekerjaannya adalah tukang batu, menjadikan senjatanya adalah palu yang terbuat dari besi, karena memang besi mempunyai kekuatan yang lebih dahsyat daripada batu. Maka Allah turunkan besi ke muka bumi ini, ya. Dan besi itu juga sama di dalam Al-Quran juga ada surahnya Al-Hadid, ini besi, karena besi ini mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada batu. Dan menyaksikan hal ini, malaikat pun bertanya, "Ya Rabb, sesungguhnya Engkau Maha Pencipta dan Maha Perkasa. Kau telah menciptakan besi yang kuat, lebih kuat daripada batu. Adakah yang lain, makhlukmu, ciptaanmu yang lebih perkasa dan kuat daripada besi?" Allah katakan ada, yakni api. Allah ciptakan api untuk meluluhkan besi, karena besi dengan panas yang sangat tinggi ternyata bisa mencair. Itu. Jadi perkasanya besi itu ternyata kalah dan luluh karena api. Makhluk Allah yang satu ini diciptakan untuk itu. Nah, menyaksikan hal ini, para malaikat pun takjub dan memuji Allah, "Ya Rabb, Maha Suci Engkau, Kau Maha Perkasa, Kau Maha Pencipta. Adakah makhluk lain yang Kau ciptakan yang lebih perkasa daripada api?" Allah mengatakan ada, yakni air. Nah, kekuatan api yang membakar ini ternyata luluh dengan air. Nah, kita tahu ternyata orang-orang, ya,
yang kalau terjadi kebakaran itu kan yang disemprotkan adalah air, bukan yang lain. Maka kebakaran itu, ya, api yang disebut sejago merah itu hilang jagonya karena berhadapan dengan air. Nah, para pendengar sekalian, ya, menyaksikan hal ini malaikat pun takjub, kagum dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Rabbku, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, Tuhan semesta alam. Engkau telah menciptakan air yang demikian kuat dan perkasanya. Adakah makhluk lain yang lebih kuat daripada air?" Allah katakan, ada. Dan ternyata air bisa luluh oleh satu kekuatan lain, yakni angin. Karena angin ternyata yang membuat air bisa bergelombang dan bisa mendatangkan gelombang yang besar, seperti pernah, ya, angin ribut, ya, segala macamnya, ada tsunami. Dan bahkan kalau kita perhatikan ayat Al-Quran tentang hari kiamat, itu adalah di antara cirinya, dan banyak surat-surat tentang kiamat adalah Allah menerbangkan benda-benda angkasa ini, ya, seperti kapas-kapas yang berterbangan. Dengan kekuatan apa? Dengan kekuatan angin. Jadi bumi ini nanti berterbangan, gunung-gunung berterbangan, dan mungkin juga, ya, benda-benda angkasa yang lain juga berterbangan oleh angin. Jadi begitu dahsyatnya angin ini. Nah, malaikat menyaksikan hal ini, ya, mengetahui hal ini dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertanya lagi, "Ya Rabb, adakah makhluk lain yang lebih perkasa, lebih kuat daripada angin?" Allah menjawab, ada, yakni hambaku yang beriman, yang bersedekah. Nah, para pemirsa sekalian, di antara kekuatan-kekuatan yang Allah ciptakan, ya, karena memang, ya, proses penciptaan begitu panjang, ya, dan dalam proses itu malaikat yang juga menyaksikan bahwa Allah nanti akan menciptakan, ya, pertama Allah sudah menciptakan nebula sebagai bahan proses bahan dasar alam semesta ini, termasuk bumi yang pada saat itu menggelegak. Kemudian ternyata itu bisa diluluhkan dengan kekuatan gunung yang terdiri dari batu-batu, dan batu-batu juga hancur luluh oleh besi, dan besi juga ternyata hancur oleh api, dan api kalah dengan air, dan air pun ternyata kalah dengan kekuatan angin. Tetapi kekuatan yang maha dahsyat ini ternyata ada yang lebih kuat lagi, yakni hamba Allah yang beriman, yang bersedekah. Nah, artinya apa? Manusia yang bersedekah ini ternyata lebih kuat daripada semua itu, karena kekuatan sedekah ini, ya, diantaranya bisa menghindarkan manusia dari siksa api neraka. Dan kekuatan sedekah ini ternyata di atas semua kekuatan lain, baik secara fisik maupun non fisik. Dan amalan sedekah inilah amalan yang diinginkan oleh para penghuni neraka untuk minta sesaat dia dihidupkan, kemudian dia akan bersedekah dari hak miliknya yang ada. Nah, kita tahu kalau sedekah saja punya kekuatan, tentu amalan mal atau harta yang lain juga punya kekuatan, ya. Begitu juga infak, dan begitu juga zakat. Nah, artinya umat ini akan kuat dan perkasa kalau melaksanakan infak, sedekah, dan tentu zakat. Nah, umat ini menjadi lemah dan dipermainkan orang lain kalau ternyata tidak tegak zakat, infak, dan sedekah ini. Itu. Nah, kita tahu di mana-mana umat Islam ini dipermainkan karena kemiskinan, dan kemiskinan itu akan membawa ke kebodohan. Dan pada saat itu menjadi nyata bahwa umat ini lemah karena dia, orang yang kayanya tidak bersedekah dan orang miskinnya bertambah jauh dari Allah. Maka arkanul Islam yang terdiri dari syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji ini, ya, adalah sebuah sistem yang kelima-lima ini merupakan rangkaian utama, pondasi utama sebelum kita bangun subsistem yang lain seperti, ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Nah, jadi para pemirsa sekalian, ya, dalam hadis ini disebutkan bahwa marilah kita menjadi orang yang lebih kuat daripada
batu, besi, api, air, dan angin, yakni menjadi hamba Allah yang beriman. Maka di bulan Ramadan ini, ya, di samping kita diseru untuk melaksanakan saum, maka diminta juga untuk memperbanyak sedekah. Nah, para pemirsa sekalian, mudah-mudahan renungan pada menjelang berbuka ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan semoga Allah memberkahi amalan kita di Ramadan ini dan setelah Ramadan ini. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.